salam Esa Vlog. Halo, ketemu lagi di Esa Vlog. Halo teman-teman, sekarang kita mampir ke dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Kita akan meliput ikan tapah, ikan raksasa, ikan asli Indonesia. Jadi ikan terbesar air tawar ya di Indonesia ini kita akan meliput. Oke, sebelumnya kita lihat dulu cara ikan sumpit. Kita cop. Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan bagaimana cara ikan sumpit ya untuk menjatuhkan mangsanya. Seperti kita lihat di sini ada makanan, dia semburkan air dari mulutnya. Ya, maka dia memanah, menyupit dengan tekanan air dari mulutnya. Dari mulutnya tekanan air supaya makanannya jatuh lalu dimakan. ya, ini dengan mulutnya dia menembak makanannya dengan semburan dari mulutnya ya, sembur air ya. Arah. Ya, sekarang kita tanya dulu, Pak, ini ukuran ikannya ukuran berapa size-nya? Size-nya Ya. umumnya yang dipelihara banyak kolektor maksimum itu sekitar berapa ya? 10 sampai 12-13 cm yang Ya. nggak lebih, paling lebih sedikit lah. Justru yang banyak dijual kira-kira 1 jengkal. Ya. Ya rata-rata 1 jengkal udah paling besar. Udah Kalau paling yang besar. yang dipelihara banyak orang. Ya. Nah, untuk ikan sumpit ini yang bisa nyembur ini kalau ukuran kecil masih udah bisa juga nyembur. Masih bisa, dan itu yang uniknya nggak perlu dilatih. Ya. Jadi kalau punya di rumah jangan kaget, mungkin cicak itu sasarannya. Oh ya, Apalagi kalau udah ukuran 1 jengkal, itu cicak tuh bisa jatuh. bisa jatuh. Ya jangan kaget ya kalau miara ini ya. Ukuran 1 jengkal tuh udah tekanan tembakannya udah lumayan keras tekanannya. Iya. Ya. Ini biasanya yang kalau di itu cicak, terus apa lagi? Cicak, semua serangga yang terbang, yang di pohon, kumbang, ulat, jangkrik, ya. Ya. Jenis serangga. Sebetulnya itu alternatif makanan serangga itu. Aslinya ya anak-anak ikan, udang ya, kecebong ya, anak kodok ya. Jadi makanannya yaitu karnivora istilahnya. Ya. Tapi yang aku menarik itu ini filosofinya gini Pak, dia toleransi. Toleransi. Yang nembak dia nggak makan. Oh, nggak makan? Enggak, dia saling bantu, saling kerjasama, enggak peduli yang makan siapa. Sifat toleransinya itu mungkin manusia harus tiru. Iya, iya. Gitu. Jadi Ya. nggak rebutan nih Pak ya? Enggak rebutan. Nggak rebutan. Yang pas dekat Iya. itu yang makan. Tapi gantian. Ketika yang makan sudah makan, dia kembali bergantian menembak. Ya. Yang makan juga nanti ketika nembak dia nggak dapat juga. Apa juga? Ya, jadi udah memang udah sifatnya udah natural, Iya. alami. Gitu. Ya. Berharap semua orang ya, Semua karena orang kita semua krisis toleransi ini udah internasional global ya. Iya. Iya. Ya, ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, Ya. Oke. Ya. Sekarang kita ngeliput ikan tapah ya. Yuk. Dapat. Oke teman-teman, kita ketemu dengan 2 orang ini ya. Halo Om. Ya, selamat sore. Sore. Dengan Bang Rian. Dan ini
Dari segi akuatik. Gigi akuatik. Iya. Ini lagi ngobrol di depan tapah nih, ikan tapah. Ikan tapah ini ikan Hah? Tapak. Sedang betapa. Oh, benar. Ikan tapah ini ikan mana sih? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Dan ini salah satu ikan terbesar, ikan spesies terbesar Indonesia ya. Lumayan 2,5 2,5 senti itu segini tuh. Meter, 2,5 meter. kilometer. Meter, ya Allah 2 kilometer. Bus loh. Ya, 2, meter. Dia bingung 2,5 meter. Ini makannya apa nih bisa sebesar ini nih? Ini kita mau kasih makan yang biasa aja, yaitu potongan ikan mas. Segala macam yang kurang lebih segede mulutnya itu dihajar. Tapi kalau ikan atau ada sesuatu lebih kecil atau segede matanya itu biasanya didiemin. Oh ya. Ini soalnya ada udang-udang kecil di sini tuh. Ada yang suka gigit-gigitin hidungnya, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Tapi makanan pokoknya apa nih? Ikan mas. Ibu-ibu lihat ikan ini suka jadi berubah manja. Oh iya. Iya, papa gitu. Oh, gitu. Itu apa? Saya Jayu sih. Tapi agak malu, saya ikan lain kan six pack ya, kalau ini piyutnya agak endut. Oh, kuyutnya agak endut. Nah, tapi ini yang membedakan betina dan jantannya apa nih? Biasanya kalau jantan itu beda, di anusnya itu ada alat spesial. Semuanya begitu. Untuk lele itu beda loh. Untuk lele beda kalau yang jantan, kalau yang betina nggak punya. Gitu. Untuk jenis-jenis catfish itu. Kalau siklit kan kayak tuba gitu untuk yang perempuan. Nah, ini nggak jelas sih, nggak pernah ngebalik gitu kan. Tapi untuk secara gampangnya kalau lihat dari bodinya bisa dilihat. Jadi untuk betina itu ruang perutnya ini lebih pendek dan lebih bulat dibanding yang jantan. Jadi kalau kita lihat bagian bawahnya, yang jantan agak cenderung pepanjang, biasanya itu ngelebihin dorsal, ngelebihin sirip atas. Gitu. Kalau yang betina dia sejajar atau lebih pendek sedikit dibanding sirip atas. Itu berlaku dengan ikan tetra sama rasbora juga sama. Ya. Untuk ikan tapah ini kan bisa besar nih. Dari size ukuran 15 cm bisa sebesar ini, berapa tahun kira-kira perkembangan ini bisa cepat sebesar ini? 15 cm sampai segini. Waduh, mungkin sekitar 5 tahunan atau lebih ya. Oh, 5 tahun? Lama. Oh. Ikannya lama tumbuhnya. Oh, perkembangannya lama? Itu perkembangannya lama. Cenderung ikan Indonesia itu perkembangannya agak lama. Ya. Gitu. Kebanyakan ikan wild caught memang ikan-ikan tangkapan alam itu biasanya perkembangannya lambat. Karena dan yang bikin lebih lambat lagi karena dia ada di control environment, ada di tank. Kalau di alamnya agak lebih cepat, tapi pun tetap lama. Nah di sini lebih lama lagi karena ruangnya terbatas. Makannya juga mungkin dihitung ya? Ya, kalau di sana kan kapan aja dia lapar dia tinggal cari nyaplok ya. Kalau di sini nunggu. Kapan nunggu jatah. Nunggu jajan. Udah gitu itu aja lagi. Ya, jadi ya itu. Jadi makanannya kurang bervariatif. Tapi kalau mau digedein cepet ya banyak variasiin. Dan di akuarium, di kolam supaya lebih cepat gede. Oh ya. Tapi ini untuk di breed udah bisa belum? Ada yang nge-breed di Indonesia? Belum. So far kita belum dengar, tapi Ada rumor ada sih, tapi belum terbukti juga sih. ya. Saya sendiri belum lihat gitu. Ya. Ini emang tangkapan alam. Ya. Masih tangkapan alam. Basically catfish itu bukan ikan yang susah untuk dibreed. Karena salah satu ikan yang pertama kali bisa artificial breeding kan jenis-jenis catfish. Jadi seharusnya gampang, tapi karena mungkin ketersediaan di alamnya masih banyak dan masalah bisnis dari sisi bisnis dan market juga, mungkin belum tertarik ada orang yang spesialis breeding ikan ini gitu. Tapi ditakutin loh nih kan di Kalimantan. Tapi ini harganya lumayan juga sih, ya, dibanding ikan lele. Nah, untuk jenis ikan tapah ini emang dia suka ngelayap gitu, gimana ya? Apa namanya itu? Ngelayap. Apa ngelayap itu apa namanya sih bahasa? Jelas gitu ya. Ya, aktif lah gitu, jalan-jalan. Apa memang Suka diem aja? keluar rumah malam hari gitu. Wah, yang ngelayap ya bisa, ya sering. Itu tapah om. Tuh ada udang gitu lagi jalan-jalan di palanya tuh. Lucu. Jadi gimana nih? Ikan tapah belum gua dijawab ini. Gimana? Suka diem aja di rumah apa sering jalan-jalan? Cenderung dia itu nyari di mana makanan itu banyak.
tapi dia jarang ada di daerah open kayak gini nih, jarang nih. Biasanya dia ada di daerah di bawah-bawah akar, di bawah-bawah boom atau karang, atau nggak ada karang ya, batu-batuan di bawah batunya, gua-guanya itu dia di situ. Dia ngelayapnya seperti kebanyakan manusia ngelayapnya malam hari. Oh, berarti cari apa ya? Cari mangsa. Cari mangsa. Nah, uniknya ikan ini juga kalau misalnya kita bicara ikan seperti ikan alam kayak dax, kayak jenis-jenis bass, dia bisa ngelayap sampai ke muara. Nah, dia nggak tahan dengan air asin. Iya. Jadi dia akan ngelayap di antara hulu sungai aja. Jadi nggak sampai ke bawah-bawah. Terus dia sembunyi-sembunyi, dan ini salah satu lele yang termasuk middle dweller atau middle swimmer. Jadi dia kebanyakan berenang di tengah. Beda kayak Bagarius kan di bawah. Iya. Dan Bagarius itu tipikal lele, kebanyakan lele ambush ya. Jadi dia nunggu mangsa mendekat di snap. Kalau ini dia adalah tipikal pengejar. Jadi dia akan kejar mangsanya. Gitu, makanya seru ini kan. Lebih aktif pada malam hari ya. Pada umumnya semua lele itu kan matanya kecil. Jadi mereka menggunakan sensor lain itu untuk mencari mangsanya, yaitu kumis. Mata kecil itu biasanya kalau ada kumis menandakan bahwa tempatnya itu kalau nggak gelap, dia aktifnya pada malam hari. Ya. Berarti yang berkumis tuh aktif pada malam hari gitu. Lo kumis dan jenggot. Kalau kumis dan brewok ini gimana? Ini aktif siang malam ini. Oh. Keistimewaannya apanya? Keistimewaan ikan tapa ini apa nih? Jadi gini, ikan tapa ini sebenarnya termasuk salah satu ikan yang sangat kuat banget. Karena dia bilang labirin fish tapi nggak labirin fish, dia semi labirin. Jadi dia bisa bertahan di kadar oksigen air yang rendah, tapi di kadar oksigen air yang tinggi pun dia nggak masalah. Jadi mau pakai blebek-blebek apa sih bahasanya ya, atau nggak pakai blebek-blebek, amannya aja ikan ini. Dan cuman satu kelemahannya dia adalah dia tidak tahan perubahan suhu yang drastis atau perubahan parameter yang drastis. Jadi kalau misalnya kita punya tank isinya ikan tapa, kita tiba-tiba airnya habisin, kita ganti full, dia biasanya akan melintir. Gitu, langsung terbalik dan kadang-kadang susah untuk kembali lurus lagi. Ingat ya, kebanyakan ikan tapa itu hidupnya di daerah lahan gambut atau asam rendah. Itu pH sekitar 4 ke bawah, 5 ke bawah lah. Ya. Gitu. Jadi kalau dipindahin langsung ke pH netral ya 7,5, itu biasanya mereka nggak kuat. KO. Ini ikan tapa ini asalnya dari mana nih di Indonesia yang banyak gitu? Sumatera. Sumatera dan Kalimantan. Nah, dari Sumatera dan Kalimantan ya? Ya, Mahakam banyak, Ya. Kapuas banyak, Batanghari. Batanghari ada, Musi juga ada kadang-kadang. Katanya juga di Jawa juga ada. Tapi mungkin udah punah. Ciliwung dulu sempat ada. Or maybe different species Karena karena ini benar walago liri ya dari Jawa walaupun Walagonia, bukan liri. Ah, bukan oke. bukan walago. Walago itu adalah yang dari Thailand. Alright. Yang dari Indonesia itu sekarang jenisnya Walagonia. Nah, inilah serunya kalau pembicaraan sesama hobi kan dia. Berarti jenisnya banyak nih. Jenis ya, Ada berapa? Dia ada 5. Ada dua. Kalau nggak salah. Kalau di Indonesia ada dua. Indonesia ada 2. Ada Walagonia liri ini, ada Walagonia atu. Ya, apa itu? Kalau atu lebih moncong, lebih ramping, panjang, ya. keren lebih. Dan itu lebih jarang. Ya. Harganya pasti lebih langit. Mahil. Iya, dan saya lebih suka warnanya soalnya silver. Silver. Mm-mm. Emang ada yang silver? Ada beda spesies. Platinum ada? Bikinan diri. Ada pilok pakai chrome. Atau ada yang belang. Kalau lele belang. Tapi gini, dulu sejarahnya sebelum dia ini disimpan atau dipinati sebagai ikan hias, dulu tapa ini adalah salah satu ikan yang favorit banget di kalangan angler, pemancing ya, dan juga kalangan nelayan karena yaitu dia dagingnya cukup banyak dibanding tulang-tulangnya, tapi tulangnya ya kecil-kecil banyak kayak bandeng juga. Ini loh, yang itu kan masih keluarganya ikan lais ya. Ikan lais itu biasanya tulangnya hanya di tengah aja, sisinya daging-daging. Nah ini yang mereka bilang dulu sebelum jadi ikan hias, sebenarnya ikan konsumsi juga bisa dijadikan ikan hias gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada, balik lagi seleranya lu mau pelihara apaan sih gitu kan. Pelihara bandeng jadi ikan hias juga, Dijadikan hias. Harpon, nah bulan-bulan tuh yang kita bungkus ke bulan. Nah itu juga, ini juga masih dikonsumsi di daerah Kalimantan dan di Sumatera. Ini bahkan kalau Kalimantan sendiri suka nonton River Monster River nggak? Monster. Nah ini yang berbahaya. Oh ya.
ini yang katanya suka ngelelepin anak kecil, Ya. digigit terus dibawa ke bawah gitu. Ya 2,5 meter kalau kita lagi kecipak-kecipukan di atas juga agak serem juga ditarik sama beginian. Saingan dia yang sama seremnya itu Bagarius. Bagarius. Tapi- Kurang lebih besarnya sama dan dia tipikal embus yang suka narik juga. Tapi kalau baga dia nggak ada di air tenang, cenderung dia jauh deras. Oh, air deras. Kalau Bagarius, makanya kalau piara di rumah sebaiknya ada air, ada arusnya, Ada arusnya. oksigennya tinggi, suhunya rendah. Kalau nggak kayak gitu, koir. Nah, tuh lihat giginya tuh, Giginya. giginya di shoot giginya putih kan, habis disikat kemarin. Jadi giginya itu diciptakan untuk memegang mangsanya, bukan tipe kayak piranha untuk menggigit atau memotong atau kayak Arapaima itu meremukkan. Ini hanya untuk megang supaya mangsanya itu nggak kemana-mana. Cara makannya dia adalah mangsa itu dipegang, lalu ditelan sambil dikunyah gitu. Jadi bukan kalau piranha dia kan dicincang di giginya. Ya. Kalau dia mangsanya akan dilumat itu diproses pada saat nelen. Jadi sebenarnya mirip-mirip gulper catfish deh. Kalau gulper catfish dia akan telan total kan. Kalau dia nggak pelan-pelan telennya. Tapi khasnya dia. Untuk dari ikan lele pada umumnya ya itu giginya itu rahangnya, kalau biasanya kalau kita ngeliat rahang pada ikan itu giginya di pinggiran kan. Kalau dia itu kalau dilihat di atas ada kayak buletan sana, buletan sini, ada patching lah. Ya. Ada dasar sebelah sini, dasar sebelah itu semuanya untuk pegang doang. Kemudian ya karena itu betulang, itu bisa remuk juga. Itu aja sih. Jadi nggak ada yang di pinggir, justru jarang dia adanya patching aja, patches. Ya, gitu. Nah, alasannya kenapa tapa ini jadi favorit untuk ikan hias juga. Jadi gini, dia adalah seperti yang saya bilang tadi, dia adalah middle dweller atau dia berenang di tengah-tengah. Jadi pada saat kita keep di tank itu kan akan ada view yang dia bolak-balik. Apalagi ukuran kecil sampai remaja dia akan lebih aktif dibanding ukuran kalau udah segede gaban gini. Nah, selain itu juga ikan ini bukan terkenal, dia memang predator tapi bukan ikan yang suka nipping atau suka iseng. Ya. Gitu, dia cenderung tenang. Jadi sebagai tank mate juga masih bisa kecuali sama sesamanya. kepada sesamanya itu baru suka iseng, atau ya seperti pada umumnya predator ya kalau lapar banget ya tetap aja. Dan juga yang ya balik lagi matanya kan agak-agak kurang beres Ya, ya. Jadi ya. ikan yang bentuknya kurang lebih sama itu akan kena imbasnya. Ya. Itu seperti belida. Makanya belida sama tapa itu jarang digabungin. Soalnya nanti ada yang kalah. Ya. Belidanya. Belida mah mukanya cemen. Daripada tapa. Dari atas sebenarnya mirip hiu ya bro. Iya. Ini masih kerabat dekatnya dengan European whales ya. Ukurannya bisa gede banget, bisa 3 meteran. Nah itu whales. Maksimal 3 meter apa bisa lebih lagi? Kayaknya sih bisa lebih deh, bisa 4 meteran ya whales ya. European whales. Rekornya kayaknya lebih dari 3 meter deh rekornya. Yang tercatat di rekor lebih dari 3 meter. Tapi commonly yang ketemu 3 meter. Kalau yang ini 2,5 full. Ya. 2,5 juga lumayan, sempit dengan tempat kita. Bak mandi juga nggak kuat. Tuh kan, bayangin aja kalau dia lagi moving gitu di tank kita di rumah kan cakep banget kan. Makanya tapa ini adalah salah satu jenis ikan asli Indonesia yang menurut saya ini pantas banget untuk dimiliki oleh pencinta ikan predator. Nah, buat ikan predator di Indonesia nih, kita harus tahu bahwa Indonesia itu dibagi 3 bagian ya. Barat, tengah, timur. Nah, ikan predatornya beda-beda. Kalau kita ngomongin tapah itu banyak di daerah Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Jadi kalau beli ya, kemudian udah kegedean bisa sumbang sini, tapi jangan pernah dilepas. Ya. Ya. Kecuali kalau kamu tinggalnya itu di Kalimantan, Sumatera atau Jawa. Tapi kalau situ tinggalnya di Sulawesi atau Papua, jangan sama sekali dilepas, itu jadinya invasif. Ya. Soalnya di sana predator aslinya nggak segede gini, lebih kecil. Ya. Di sana predatornya cenderung ikan-ikan payau, itu kayak barramundi, itu mangrove jack, itu semua jack-jacknya semua di sana. Sama
Jetfish namanya teh trevally. Jackmania. Trevally di sana juga. Papua ikan predatornya ya itu balik lagi itu kebanyakan kerapu sama ikan-ikan jenis brackish. Kalau ikan air tawarnya di Papua itu cenderung belut, sidat. Ya, sidat itu anggila atau moa biasanya ada kupingnya. Nah, di sana ada tuh. Tuh. Jadi jangan asal buang aja. Kalau kamu masih hidupnya di Jakarta ya boleh deh namain populasi, tapi jangan di Sulawesi, Makassar jangan ngebuang ke beginian. Habis ikan kita. Jadi gini, balik lagi yang soal ikan hias tadi ya. Iya. Ikan hias kenapa saya bilang tapa ini pantas jadi ikan hias air tawar atau yang mengisi tank kalian para pecinta ikan predator. Karena gini, ikan tapa ini termasuk salah satu lele yang dia tipikalnya middle dweller atau dia lebih suka aktif di tengah-tengah. Dan juga dia tipikalnya adalah ikan yang teritorial tapi nggak agresif. Jadi beda ya antara teritorial dan agresif. Dia akan nyerang ikan yang sesamanya dia. Tapi dia nggak iseng sama ikan-ikan lain. Misalnya kita keep dia sama pibas atau sama apa ya siklit-siklit, dia nggak terlalu iseng. Cuman dia hanya iseng sama sesamanya dia dan yang bentuknya mirip sama dia. Oh iya. Gitu. Jadi misalnya kayak belida kan mirip-mirip gitu ya. Iya. Nah dia bisa salah mengenali, dikiranya saudaranya padahal bukan. Gitu. Jadi terus di samping itu. Nah, dia juga punya gerakan swimming itu bukan tipikal kalau kebanyakan lele kayak kita misalnya lele goreng yang pecel lele itu loh, Pak. Dia kan kundur gitu ya renangnya kan nggak enak dilihat. Kalau ini nih ikan yang aktif tapi kalem gitu loh. Jadi dia kalau masih kecil atau medium dia akan suka keliling di tank. Jadi nyenengin banget buat dilihatnya. Dikasih makan juga cara dia makan itu dengan menangkap lalu menarik itu juga nyenengin banget deh. Seru ini, jadi salah satu ikan yang buat pecinta predator di Indonesia, menurut saya ini salah satu ikan yang wajib untuk dikoleksi. Ya teman-teman, tadi kita sudah dapat informasinya tentang ikan tapah ini. Jadi buat teman-teman yang punya koleksi ikan tapah yang sudah besar, ya jangan, kalau sudah bosan atau sudah tidak bisa merawatnya lagi, bisa kontak Esaplog untuk disalurkan ke dunia air tawar atau ke tempat yang layak ya, yang bisa dirawatnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esaplog.